bagus. Kenapa? Innama ya'kulna al-ulqata wa hiya bidammil muhmalati wa sukunil lami minat ta'ami ayil qalili. Karena makannya para perempuan zaman dahulu itu sedikit-sedikit, hanya sedikit. Cara bahasanya para perempuan pada zaman dahulu itu merupakan orang-orang yang makannya sedikit, yang mampu menjaga dan pandai di dalam menjaga napa nggih bahasane, mampu menjaga dirinya biar tidak terlalu melar, ben ora gampang lemu. Pamane wong wedok Pak senengane cemilan. Maka didakwakan kalian Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun pada waktu itu juga sangat ramping, secara bahasanya agak cenderung kurus. Mulano antarane ono wonge, antara ada orangnya atau tidak ada orangnya, itu seolah-olah sama. Ya kurang lebih ya kira-kira mungkin ya cuma berapa puluh kilo, mungkin cuma 40 sampai 50 kiloan nih, wis gak sampai paling. Ya kurang mungkin 40 kiloan lah. Enteng nanti, koyo ra enek wonge. Jadi antara nenek wong padha ae. Sehingga orang-orang mengira bahwa Sayyidah Aisyah itu berada di dalam sekedup tersebut. Ngoten lho. Lanjut nih. Lah, yang namanya orang-orang itu tetap melanjutkan perjalanan dan membawa haudaj atau sekedupnya Sayyidah Aisyah, mengira bahwa Sayyidah Aisyah berada di dalamnya. Lah, wa wajadtu ikdi. Orang-orang melanjutkan, Aisyah sudah menemukan terhadap ininya, terhadap kalungnya. Wajitu ba'da masaru, dan kemudian aku datang setelah mereka itu sudah melakukan perjalanan. Cara bahasanya lo ternyata aku ditinggal. Mang sibuk mencari kalungnya, beliau masih sibuk mencari kalungnya, kok ternyata sudah ditinggal oleh golongan. Ya. Fajalastu fil manzil alladzi kuntu fihi. Maka Sayyidah Aisyah memutuskan untuk duduk di rumah yang mana beliau itu berada di dalamnya, ya, menjadi tempat peristirahatan. Sayyidah Aisyah balik nang rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Wa dhanantu tangriki tinggal akan wa hadza min husni aqliha wa jaudati ra'yatiha. Ini termasuk memperlihatkan betapa cerdasnya Sayyidah Aisyah. Ketika sudah ditinggal oleh semua kafilah, maka Sayyidah Aisyah memilih untuk tetap duduk di rumah yang menjadi tempat peristirahatan. Nah, ini merupakan sebuah menunjukkan atas kecerdasan Sayyidah Aisyah. Fa inna minal adab annal insan idza dalla an rufqatihi wa alima annahum yufattishuna alaihi yajlisa fil makan alladhi faqatuhu fihi wa la yantaqilu minhu fa rubbama raja'u wa lam yajiduhu. Ini juga satu tips, ya intermezzo ya ini. Bahwa ketika seorang manusia itu ketinggalan dari rombongannya, maka tindakan yang baik bagi dia adalah dia tetap duduk di posisi awal yang menjadi tempat peristirahatan rombongannya. Jangan dia berpindah cari-cari. Ya kayak mang, jadi umpama sampean ketinggalan rombongan, mang istirahatnya di tempat di masjid ini gitu ya semisal. Sampean jangan lari-lari atau ikut-ikut mencari nututi, gak usah. Wes tetep duduk di masjid yang menjadi semisal masjid tempat peristirahatan, ya tetep di situ. Karena orang-orang pasti akan mencari orang yang ketinggalan di tempat di mana dia itu beristirahat di awal. Dan setelah lanjutakan Malik. Setelah itu berarti kan Sayyidah Aisyah memiliki kecerdasan bahwa wes tak putus wae aku balik di rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Akhirnya Sayyidah Aisyah masuk ke rumah yang menjadi tempat peristirahatan awal. Dilanjutkan tengriki wa dhanantu annal qauma, dan aku menyangka bahwa annal qauma sayufqidunani. Aku menyangka bahwa kaumku itu semua akan mencariku. Fayarji'una ilayya, maka mereka akan kembali kepadaku. Kamane ngomong pasti kok rombongan itu akan mencari-cari, ya. Rombongan pasti akan mencari-cari
ya golek kan ya mesti golek ini aku nang omah iki, omah tempat bersiratan awal ini. Fayarji'una ilayya, mereka akan kembali kepadaku. Fa ghalabatni ainaya fanimtu. Maka kemudian datanglah rasa ngantuk yang sangat hebat, kemudian aku tidur dawuhnya Sayyidah Aisyah. Lah teng mriki dingendikaken wa kanat kasiratan naum li hadasati sinniha. Sayyidah Aisyah niku merupakan sosok yang agak banyak tidurnya karena masih sangat telah muda. Biasa to Pak, cah enom ngono kuwi. Turune sik penak. Jadi Sayyidah Aisyah ngoten ngapa jenenge sedang menunggu apa beliau ngantuk sare. Ngoten lho. Mau nang bahasane niku ya itu karena beliau masih sangat muda, maka dengan untuk tertidur bahasanya sambil menunggu rombongan kembali untuk menjemput tertidur. Di tengah-tengah beliau tertidur, wa kana Safwanu qad arrasa min wara'il jaisi faddalaja. Huma bitasdidir ra' wad dal ay nazala min akhiril lail lil istirahah fasara minhu. Nggih. Dados teng ngriki dingendikaken ada salah seorang sahabat yang bernama Safwan. Safwan ini merupakan seorang sahabat yang mana dia itu arrasa. Arrasa itu maknanya memilih istirahat di akhir malam. Ai nazala min akhiril laili lil istirahah. Memilih beristirahat di waktu akhir malam. Faddalaja. Kemudian melanjutkan perjalanannya setelah istirahat tersebut di akhir malam. Fasara minhu fa asbaha fi manzilihi. Lah, akhirnya sahabat Safwan ini masuk pagi dalam keadaan masih berada di rumahnya. Tadi ngeten, sahabat Safwan itu wa kana sahibata saqi Rasulillah, wa kana sahibi saqi Rasulillah li syaja'atihi wa kana idza rahila an-nasu qama yusalli sum'atba'ahum. Jadi tugasnya Safwan ini memang seperti itu. Merupakan salah satu sahabat yang tugasnya itu pulang paling terakhir sendiri. Balik ini mana? Safwan itu punya tugas berupa kalau pulang itu pulang yang paling terakhir sendiri. Tujuannya nopo? Safwan itu pasti kalau semua rombongan sudah berangkat pulang, Safwan itu pasti berada di posisi yang paling terakhir, paling akhir dewe, sholat dhisik baru kemudian menututi. Bahkan ngeri dingendikaken tujuannya adalah fama saqata minhum syai'un illa hamalahu hatta yabi ashabahu. Tugasnya Safwan itu pengen datang paling terakhir sendiri adalah untuk sembari mencari benda-benda yang mungkin masih tertinggal oleh rombongan-rombongan tadi, sehingga semua benda-benda itu tadi yang membawa adalah Safwan, nanti biar diambil sama pemilik aslinya. Jadi tugasnya Safwan itu ngono, budal paling akhir carry dewe sembari mencari benda-benda yang mungkin ditinggal atau tertinggal oleh rombongan tersebut. Nah, tengah-tengah sinten jenenge Safwan itu berada di rumahnya, fara'a sawada insanin naimin aisyahsahu. Tiba-tiba Safwan itu melihat bahwa ada sosok hitam yang tertidur di salah satu ruangan. Ya, pada waktu itu maksudnya adalah Sayyidah Aisyah. Fa'arafani, akhirnya Safwan itu mengenal terhadap sinten Sayyidah Aisyah. Hina ra'ani tatkala sinten iki jenenge Safwan itu melihat kepadaku. Wa kana yarani qablal hijab. Dan Safwan itu termasuk seorang sahabat yang pernah melihat pasuryane Sayyidah Aisyah sebelum diwajibkannya untuk menutup, sebelum turunnya ayat hijab, menutup napa namanya semua, ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhu mi wara'il hijab. Kan ngoten tentang ayatnya. Jadi akhirnya kenal banget
sing jenenge sintennya Sofwan itu sangat mengenali terhadap Sayyidah Aisyah. Wah, kaget langsung. Ningali teng salah satu ruangan kok wonten sosok hitam tidur ya, karena memang pakaiannya Sayyidah Aisyah itu menggunakan napa namanya pakaian hitam. Ngono-ngono kok ketinggal Sayyidah Aisyah. Langsung kaget sing jenenge Sofwan ini. Fastaiqatu bistirja'ihi hina arafani ay qaulihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus jadi sing jenenge Sofwan itu ketika melihat Sayyidah Aisyah tertidur langsung kaget, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, langsung ngomong ngoten. Akhirnya Sayyidah Aisyah sontak langsung terbangun gara-gara mendengarkan istirja'nya, kalimat istirja'nya Sofwan tersebut. Tangi. Ini terbangun Sayyidah Aisyah. Fa khammartu wajhi bi jilbabi ay ghattaituhu bil malaah. Akhirnya aku Sayyidah Aisyah itu menutup wajahnya dengan jilbab beliau. Ini bil malaah atau kerudung besar beliau ditutup ngeten wajah. Wallahi, ini yang perlu digarisbawahi. Wallahi ma kallamani bi kalimatin. Wallahi ma kallamani bi kalimatin wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi hina anakha rahilatahu wa wati'a ala yadiha faraqibtuha. Dan demi Allah, dia sama sekali, Sofwan itu sama sekali tidak mengajakku bicara walaupun cuma sepatah kata. Dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan selain kalimat istirja'nya itu tadi. Innalillahi, cuma itu tok. Hina ana kharahilatahu. Yakni Sofwan itulah yang membantu Sayyidah Aisyah. Sofwan itulah yang membantu Sayyidah Aisyah untuk naik kepada apa bahasa nih, kendaraannya beliau, yaitu ontanya itu ditundukkan, kemudian diinjak kaki yang depannya supaya tidak langsung bangun, supaya Sayyidah Aisyah itu menaiki dulu terhadap ontanya. Itu sama sekali nggak terjadi. Jangankan kok membahas apa, ngomong-omongan saja, sepatah kalimat saja nggak keluar dari Sofwan. Boten wonten tenanan. Beliau adalah garwane Kanjeng Nabi, Ummul Mukminin. Ya. Wes, dilanjutkan. Faraqibtuha. Aku, yakni Sayyidah Aisyah, itu menaiki terhadap onta tunggangan milik Sofwan. Fantalaqa yaqudu bi ar-rahilata. Ya, yang menuntun adalah Sofwan sampai hatta ataina al-jaisyah, sampai kita itu mampu menyusul terhadap prajurit, para rombongan prajurit. Ba'dama nazalu mughirina fi nahrid dhahirati ay min awghara waqifina min makafi makanin wagharin min siddatil harri. Setelah isok menyusul terhadap rombongannya ya Allah ya Rabbi ya Karim, bala tentara, rombongannya para prajurit itu karena mereka itu sedang beristirahat, sedang singgah dalam keadaan mereka itu berada di tempat yang sangat panas sekali di siang hari. Fahalaka man halaka fiyah, daunnya Sayyidah Aisyah. Maka sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang celaka gara-gara menuduhkan sesuatu hal yang tidak pantas kepadaku. Wa kana alladzi tawalla kibrahu minhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Intaha qauluha. Dan perlu kita ketahui bahwa yang tokoh yang paling utama yang membesar-besarkan terhadap sinten hadisul ifki ini, yang paling utama adalah Abdullah bin Ubay bin Salul selaku Rasul munafikin, selaku ketuanya para Rasul munafikin, ketuanya orang-orang yang ini cerita awalnya hadisul ifki.
Nah, kiranya perlu dilanjutkan ceritanya Kanjeng Nabi menghadapi Sayyidah Aisyah tatkala menghadapi fitnah yang sangat ini agar kita bijaksana di dalam menghadapi yang namanya fitnah yang besar seperti ini. Bagaimana kita belajar dari cerita ini. Dilanjutkan dengan hadisnya akan seperti yang ada dalam hadis Bukhari-nya. Wahia faqadimna al-madinata fashtakaitu biha syarran wa hum yufiduna min qawli ashabil ifki. Ngeriki akan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim wa hum yufiduna min qawli ashabil ifki wa yuribuni fi wajai anni la ara min rasulillahi al-falladhi kuntu ara minhu hina amridu. Dadas tang ngriki akan kalian Sayyidah Aisyah fashtaqaitu biha syarron. Sayyidah Aisyah niku sambatan ya. Sekaligus juga dalam keadaan Sayyidah Aisyah itu kaget mendengarkan berita yang sudah menyebar tentang tuduhan yang tidak baik kepada beliau. Dan wa yuribuni fi wajai, dan yang membuat beliau itu sedang bertambah menjadi sakit. Kebetulan beliau kurang enak badan pada waktu itu, dan tambah menjadi sakit rasanya oleh beliau Sayyidah Aisyah tatkala beliau itu mengatakan annila aramin rasulillah al-lutfalladzi kuntu araminhu hina amridu. Aku tidak melihat kelembutan Rasulullah, kelembutan baginda Nabi yang biasanya Kanjeng Nabi melakukan hal tersebut ketika aku sakit. Bahasa kasarannya ngomong, pada umumnya biasanya Kanjeng Nabi itu kalau Sayyidah Aisyah itu sakit, Kanjeng Nabi itu memanja-manja terhadap Sayyidah Aisyah, ya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Kok di waktu ini, waktu di mana fitnah lagi tersebar-sebarnya, kok bahkan Kanjeng Nabi pun itu tidak biasanya juga tidak melakukan terhadap kelembutan, manja-manjaan, keromantisan tatkala seperti pada umumnya tatkala beliau Sayyidah Aisyah itu sakit. Wes, innama yadkhulu fayusallim, ya. Kanjeng Nabi ini cuma masuk kepada Sayyidah Aisyah, ya. Masuk kepada ruangannya Sayyidah Aisyah, kemudian memberikan salam. Assalamualaikum. Kaifatikum? Kondisimu bagaimana? La as'uru bi syai'in min dalik. Dalam keadaan Sayyidah Aisyah masih belum begitu sadar, belum begitu faham terhadap sebenarnya apa yang terjadi. Hatta naqahtu fathin wa kasrin. Ai fabaritu min maradi. Akhirnya beliau itu sembuh. Fa kharajtu ana wa ummi Mistah qabla al-manasi' mutabarrizina. La nakhruju illa lailan ila lailin. Wa dzalika qabla an tattakhida al-kanafa qariban min buyutina. Langsung dilanjutkan dengan iki dingendikaken hingga diceritakan di sini fil bariyati aw fit anazuhi fa aqbaltu ana wa Mistah bintu Raham namshi. Jadi suatu ketika Sayyidah Aisyah itu melakukan sebuah perjalanan dengan seorang perempuan yang bernama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini tiba-tiba di tengah perjalanannya Sayyidah Aisyah sama Ummu Mistah ini, Sayyidah Aisyah fa'asartu fi maratiha ai kisa'in min sufin. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah niku tengah-tengah berjalan, beliau itu terjatuh karena kepleset oleh wadah milik Ummi Mistah. Faqalat ta'isa Mistah. Akhirnya ibunya itu Ummi Mistah berkata, sungguh celaka si Mistah itu. Akhirnya dilanjutkan lagi, faqultu laha bi sama qultu. Sayyidah Aisyah mengingatkan, wahai Ummu Mistah, kamu itu mengucapkan apa? Kok buruk sekali omongan kamu. Atasubina rajulan syahida badron. Apakah kamu itu mencela terhadap seorang laki-laki yang telah menghadiri perang Badar? Faqalat ya hannatah ay qalilatal ma'rifah. Lo sepurane gak ngerti. Alam tasma'i ma qalu.
Wahai Sayyidah Aisyah, apakah kamu belum mendengarkan apa yang sedang ramai di luaran sana? Fa akhbaratni biqauli ahlil ifki. Ini yang mengabari tentang hadisul ifki kepada Sayyidah Aisyah ya Ummu Mustah. Akhirnya fazdadtu maradan ala maradi. Yang ada Sayyidah Aisyah itu langsung tambah lemas, langsung tambah sakit. Setelah beliau itu sakit sembuh, terung kabar hadisul ifki, beliau langsung tambah sakit lagi. Setelah beliau tambah sakit lagi, falamma raja'tu ila baiti, kemudian beliau kembali kepada rumahnya yang bersama dengan Kanjeng Nabi, dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus oma Sayyidah Aisyah, kemudian Kanjeng Nabi menghampiri Sayyidah Aisyah. Setelah dihampiri, Kanjeng Nabi ngomong, matur dumateng Sayyidah Aisyah, faqala kaifa tikum? Bagaimana keadaan kamu? Kanjeng Nabi menghadapi fitnah yang begitu besar itu tetap tenang, ya, mboten langsung terbawa emosi, santai, cuma menanya kepada Sayyidah Aisyah, kaifa tikum? Bagaimana kabar kamu? Maka setelah mengetahui kondisi ini, bahwa semua orang sedang menuduhkan hal yang tidak-tidak kepada Sayyidah Aisyah, dan bahkan Sayyidah Aisyah itu merasa kehilangan kasih sayang dari seorang Kanjeng Nabi yang biasanya Kanjeng Nabi lakukan tatkala beliau sakit. Akhirnya nopo Sayyidah Aisyah fakultu i'dan li ila abuya. Ya, pun Kanjeng Nabi kula nyuwun mawon dumateng panjenengan, saya minta wahai Rasulullah, tolong saya ini dipulangkan saja ke rumah kedua orang tuaku. Kondisinya Sayyidah Aisyah wis sangat sedih sekali. Benar-benar sangat sedih menghadapi seluruh tuduhannya orang-orang, dan itu tadi loh yang sangat sedih itu tadi loh. Bahkan juga Sayyidah Aisyah ini kehilangan kasih sayangnya Kanjeng Nabi. Ya, tapi Kanjeng Nabi tetap tenang, bukan menjadi seorang suami yang ketika mendengarkan berita yang seperti ini langsung main tangan, main tuduh atau enggak. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap tenang, tidak melakukan tindakan kekerasan juga, tapi sedang dalam keadaan mencari kebenaran, sehingga berada di tengah-tengah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi niku kan, dawuh Kanjeng Nabi niku sampai ngaten, la khaira fin nisa, tidak ada kebaikan bagi orang perempuan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yahlibna kariman wa yahdibuhunna laim. Dawuhnya Kanjeng Nabi, perempuan itu merupakan orang-orang yang seringkali mengalahkan, menindas kepada seorang laki-laki yang mulia, dan seorang perempuan akan hanya dikalahkan oleh laki-laki bajingan. Lah ini dawuhnya Kanjeng Nabi ngoten. La khaira, ini hadis ini sering kula mirengaken saking dawuh Abi baik ketika khutbah atau di selainnya khutbah nikah, atau sering pokoknya didawakan kalian Nabi. Nah niki jenenge wong wedok wis kados ngeten niki. Lah dilanjutaken, Sayyidah Aisyah wis sangat sedih sekali wis. Delok berita nang jopo koyo ngoten niku parahe tuduhannya. Kemudian yang paling berat itu ya ini kehilangan rasa kasih sayang lemah lembut dari Kanjeng Nabi. Akhirnya Sayyidah Aisyah matur dumateng Kanjeng Nabi. Pun Kanjeng Nabi jenengan balekne mawon kula dumateng bapak kula. Dumateng bapak kula nyan ulihno mawon kula niki. Nyan pulangne kula. Setelah Sayyidah Aisyah matur dumateng Kanjeng Nabi kersane dibalekne, faqalat wa ana hina idin uridu an astaikina al khabar min kibalihima. Seraya Sayyidah Aisyah berkata, dan aku juga ingin mendengarkan tentang kebenaran berita, kebenaran cerita dari kedua orang tuaku ini. Ya Kanjeng Nabi, fa'adinali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wes Aisyah wes pulang wes gak apa-apa, kedua ke rumahnya orang tua kamu, yakni Sayyidina Abu Bakar. Ya akhirnya fa'ata itu Abu ya. Kemudian Sayyidah Aisyah mendatangi kepada ayahnya, faqultu li ummi ma yatahaddatsu bi abin nas. Wahai ibu, apa sih sebenarnya yang sedang diomongkan oleh orang-orang? Mereka sebenarnya sedang membahas apa? Maklum ya, Sayyidah Aisyah itu masih umurnya masih sangat muda sekali, sangat kecil, bahasa kasar ngomong ngoten. Akhirnya qalat,
ya bunayyati hawini ala nafsika asya'na fawallahi qala maka natim ra'atun qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbu walaha dharairu illa aksarna 'alaiha. Ngriki Sayyidah Aisyah niku ketika Sayyidah Aisyah tanya kepada ibunya sebenarnya apa yang terjadi, ibunya namun menjawab ngeten. Wahai Aisyah, wahai anak kecilku, hawini ala nafsika asyana. Kamu yang tenang saja ya nak. Karena apa? Fa wallahi maka demi Allah. Qala ma kanat imra'atu qattu wadi'atan inda rajulin yuhibbuha wal hadharairu illa aksarna 'alaiha. Tidaklah seorang perempuan cantik menjadi istri dari seorang laki-laki, seorang suami, yang mana suami tersebut sangat mencintai terhadap perempuan tersebut dalam keadaan dia punya banyak selir, punya banyak istri yang lain, kecuali perempuan-perempuan selir-selir yang lain pasti akan mencoba untuk menyingkirkan atau seminimal-minimalnya membuat framing kamu itu merupakan orang yang buruk. Jawabannya ibunya seperti itu, sing tenang ae le, sing tenang ae nduk, cara bahasa dengan sing tenang nduk, tenang mawon. Ibunya mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan terhadap Sayyidah Aisyah. Di tengah-tengah ngomong seperti itu, fakultu subhanallah walaqad tahaddatsan nasu bihadhihi. Sayyidah Aisyah tambah sedih sekali. Walaupun sudah ditenangkan oleh ibunya, Sayyidah Aisyah tambah sedih. Ya Allah, sangat kejam sekali tuduhannya orang-orang kepada diriku. Qalat fabitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqauli tam'un wala aktahilu binaumin hatta asbahtu. Ngeriku dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu menangis semenjadi-jadinya dalam keadaan tidak terputus sedetik pun air mata berlinang daripada mata mulia beliau. Hingga subuh beliau tidak bisa ngantuk saja mboten saged. Karena sangat sedihnya beliau di dalam menghadapi fitnah yang sangat besar ini. Wes, setelah itu fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibni Abi Thalib wa Usama bin Zaid hinastalbasa al-wahyu. Terus tengeriki akhirnya Kanjeng Nabi niku remenane musyawarah. Akhirnya Kanjeng Nabi manggil dua orang yang bernama Sayyidina Ali kalian Usamah, dan menanyai kepada Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Usamah. Dengar lagi, fa amma Usamatu, kenapa kok napa yastashiru ma fi firaqi ahli. Jadi ngeten, kedua orang ini sedang diajak musyawarah sama Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sama Sindan Usamah ini. Yang pertama alasannya adalah karena wahyu itu sudah lama sekali nggak turun kepada Kanjeng Nabi. Ya, wahyunya sudah tidak turun lama kepada Kanjeng Nabi. Ya, semenjak permasalahan ini. Mulana dengeri kita lanjutakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, dan mengajak musyawarah kepada Sayyidina Ali juga Usamah, ini bagaimana? Fitnahnya besar banget seperti ini. Tindakan yang baik bagaimana? Aku dengan Aisyah. Apakah lebih baiknya aku furqah saja atau lanjut atau bagaimana? Maka adapun Sayyid Usamah, fa'amma Usamah fa asyara ilaihi billadhi ya'lamu nafsihi bil wuddi lahum. Usamah dengan tegasnya bahwa Sayyid Usamah ini punya kecintaan yang sangat besar. Seraya beliau berkata, hum ahluka ya Rasulullah. Mereka semua adalah keluargamu, istrimu wahai Rasulullah. Wala na'lamu wallahi illa khaira. Aku tidak pernah mengetahui dari para istri-istrimu dan dari keluarga-keluargamu kecuali perkara yang baik-baik. Kula yakin, saya yakin wahai Rasulullah, Sayyidah Aisyah niku tiyang sae. Garwane panjenengan tiyang sae mboten ngarah lek ngelakoni kados napa sing dituduhaken kali tiyang-tiyang. Ini kebijakannya Sayyid Usamah. Kemudian adapun Sayyidina Ali, beliau berkata, lam yudayyikillahu alaika wan nisa'u siwaha kasir. Sayyidina Ali jawabnya penak,
Alah gampang Kanjeng Nabi wong wedok niku kathah. Mboten namung niku mawon. Sayyidina Ali lek jawab enak Pak, lanang gagah jawabe ngono kuwi. Was alil jariyata tusaddiqukah. Jenengan tinggal tanyai saja si beliau itu, si Sayyidah Aisyah itu, niscaya pasti beliau akan menjawab dengan yang sebenarnya. Akhirnya ngriki fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bariratan. Hanya Kanjeng Nabi memanggil terhadap Barirah. Faqala ya Barirah, hal ra'aita fiha syai'an yuribuk. Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dari Sayyidah Aisyah? Faqalat Barirah la walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan in ra'aitu minha amran ghammisuhu 'alaiha wa hiya aghmisuhu, ngoten nggih. Ai aibuhu wa unkirhu aksaru min annaha jariyatun hadisatu sin tahnamu 'anil ajin wa ya'ti ad-dajin. Barirah yang ditanyai orang yang dekatnya Sayyidah Aisyah, ditanyai sama Kanjeng Nabi. Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan kepada Sayyidah Aisyah? Taunya Barirah, demi Allah wahai Rasulullah, saya sama sekali tidak pernah melihat suatu perkara yang mungkar, tidak pernah melihat suatu perkara yang cacat daripada Sayyidah Aisyah, kecuali hanya beliau itu hanyalah seorang gadis yang sangat muda umurnya, yang masih sangat kecil, yang mana beliau niku bahasana mu'anil ajin fayati ad-dajin. Yang beliau itu tertidur ketika roti itu masih berupa adonan, kemudian terbangun ketika rotinya sudah matang. Lepas saya masak ngantuk tuh turun. Wis mateng iku ta. Ngeten niki Sayyidah Aisyah merupakan jenenge bocah enom, masih kecil, sangat belia sekali. Akhirnya ngriki dilanjutakan ay an hajariyatun hadisatu sin tanamu anil adajin ma ya'lafu al-buyuta minasyati wad dajajah wa nahwi dzalika fayakulahu. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumi. Akhirnya Kanjeng Nabi niku datang, bangun daripada tidurnya beliau, daripada sarengnya beliau. Fasta'dara min Abdillah bin Ubay bin Salul faqala Rasulullah man ya'duruni min rajulin balaghahu adahu fi ahli fa wallahi ma alimtu fi ahli illa khairan faqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Niki akhirnya mulailah terjadilah nih Kanjeng Nabi mulai timbul perasaan condong kepada Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah itu gak mungkin menjadi orang yang seperti itu. Dengan bertanya-tanya kepada beberapa orang itu tadi, akhirnya Kanjeng Nabi bangun seraya berkata, siapa orang yang menguduriku terhadap seorang laki-laki yang telah sampai kepadaku bahwa dia menyakiti istriku. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Demi Allah, aku tidak pernah mengetahui dari istriku kecuali perkara yang baik. Anjen ya sak ngertiku Aisyah itu sosok perempuan yang sangat terjaga sekali. Dan waqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Wa ma kana yadkhulu alayya ala ahli illa ma'i. Faqama Sa'ad bin Mu'ad wa qala ya Rasulullah ana wallahi a'dzaraka minhu in kana minal ausi darabna unqahu wa in kana min ikhwanina minal khazraj amartana fa fa'alna amroka. Niki jadi cara bahasane pun ada seorang sahabat yang membela terhadap Kanjeng Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini berkata, pun Kanjeng Nabi, cara bahasa kasar ngomong, tak urusane, tak beresane sing jenenge wong lanang sing jenenge Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tak urusane mawon. Kalau dia termasuk daripada golongan Aus, langsung aku penggal kepalanya.
Kalau dia termasuk saudaraku, yakni suku Khazraj, ya nanti dia akan aku tangkap, kemudian aku serahkan urusannya kepada panjenengan, jenengan melakukan apapun monggo. Dan kebetulan Sa'ad bin Ubadah wa Sayyidul Khazraj, ada saat ini selaku pemimpinnya suku Khazraj ini berdiri, wa dzalika rajulan sholihan, asalnya itu merupakan seorang laki-laki yang solih, walakin ihtamalathu alhamiyah. Si Sa'ad bin Ubadah ini terpancing oleh emosi, wis gampangane ngomong aja. Faqala dabta la umrullah la taqtulhu wa la tuqaddir ala wa la taqdir ala dzalik. Jadi selaku pemimpinnya Sa'ad bin Ubadah, jadi ono ini aku ben paham. Anjing Nabi ini kan gampangane ngomong wis mulai yakin terhadap Sayyidah Aisyah itu nggak mungkin yang seperti itu. Dan dia ngomong kepada para sahabat, sopo sing iso belani aku tentang seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku, istriku, dengan menebarkan berita bohong. Ini ada sahabat yang bernama Sindan tak balen malen nih, Sa'ad bin Mu'ad ngomong kapan, kalau dia itu dari suku Aus, ya langsung kita penggal kepalanya. Kalau dari suku Khazraj, ya kita tangkap orang tersebut, nanti aku serahkan kepada engkau, terserah engkau mau melakukan apa. Akhirnya ada seorang sahabat yang menjadi pemimpinnya suku Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini ngomong, asalnya dia merupakan rajulun sholih, seorang laki-laki yang sholih. Dia hanya terbawa emosi, akhirnya ngomong, kamu bohong, demi Allah kamu bohong, kamu nggak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya nopo faqama Usaid bin Khudair qala kadzabta la amrullahi lanaqtulannahu. Kon sing bohong bahwa kami benar-benar akan membunuh terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, fa innaka munafiqun tujadilu anil munafik. Kon kan yen wong munafik belani wong-wong munafik. Akhirnya niki geger bun fasar al-hayyan al-aus wal khazraj hatta hammu ayyaktatilu wa rasulullahi alal mimbar. Kedua belah sampai geger, ya, kedua belah pihak ini suku Aus dan suku Khazraj ini sampai geger sampai katanya paten pinaten, padahal Kanjeng Nabi masih berada di atas mimbar di depannya mereka. Fanazal hatta sakatu wasakata. Akhirnya Kanjeng Nabi turun menenangkan semuanya, sejak geger semuanya diam. Lah kembali wa bagaitu yaumi la yarqa ulidam'un wala aktahilu bin. Setelah semalam suntuk, Sayyidah Aisyah menangis sekeras-keras tanpa berhenti sedetik pun. Di harinya pun juga sama. Beliau menangis, masih menangis dengan keras. Dalam keadaan tidak berhenti pun, setetes pun tidak berhenti, sedetik pun tidak berhenti aliran matanya Sayyidah Aisyah. Tidak tidur juga. Fasbaha indi abawayah. Akhirnya masuk pagi dalam keadaan berada di sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya. Waqad bakaitu lailati wa yauman. Beliau itu menangis siang juga hari. Nangis terus hatta adunnu annal buka faliku kabidi. Sampai beliau menyangka bahwa mungkin tindakan menangisku ini sehari dan semalam suntuk ini akan membuat beliau akan meninggal. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, fa bainama huma jalisani wa ana abki, ya, Sayyidah Aisyah nangis terus kemudian di hadapannya ada kedua orang tuanya, yakni Sayyidina Abu Bakar dan juga istrinya. Idza sta'danat imra'atun minal ansar fa adinat
fa'adintulaha. Kemudian ada seorang perempuan yang ingin masuk sowan terhadap Sayyidah Aisyah. Fajalasat tabki ma'i. Seorang perempuan dari golongan Ansor ini masuk, dan setelah masuk itu cuma duduk di sampingnya Sayyidah Aisyah, kemudian nangis bareng kali Sayyidah Aisyah. Fa bainama nahnu kadzalik, di tengah-tengah seperti itu ana wong wedok mlebu gitu, masuk nang Sayyidah Aisyah, tujuannya gak lapo-lapo, mek nangis bareng, nyusai bareng kalian Sayyidah Aisyah. Dilanjutkan, tiba-tiba fabainama nahnu kadzalik, dalam kondisi yang seperti itu, iddakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu masuk, dan bukan masuk tapi juga duduk. Walam yajlis indi min yaumin lima qila qablaha. Nih loh. Padahal Kanjeng Nabi niku di dalam kondisi fitnah yang sangat besar itu, Kanjeng Nabi mboten nate purun lenggah teng Sayyidah Aisyah, mboten nate purun-punan. Karena wau kan yang membuat sedih Sayyidah Aisyah kan kalau tuduhan orang-orang mungkin ya sakit, cuma masih bisa dikesampingkan. Tapi kalau sudah kehilangan kasih sayangnya Kanjeng Nabi, tidak ada duanya. Tatkala orang paling terdekat itu bahasane sudah kehilangan rasa kasih sayangnya, lah itu yang paling berat. Lalu nangeri dingin-dingin Kanjeng Nabi niku kok moro-moro lenggah teng sampinge Sayyidah Aisyah. Bahasane selenggah ngoten mawon, padahal mulai hari tersebarnya fitnah itu Kanjeng Nabi mboten nate purun lenggah. Mek terima mas salam, bertanya bagaimana kabarmu, marones mari. Waqat makasa syahrun la yuha ilaihi fi sya'ni syai'un. Dalam keadaan sudah 1 bulan Kanjeng Nabi itu belum juga mendapatkan wahyu perihal fitnah hadisul ifki ini terhadap Sayyidah Aisyah. Qalat wa tashhad, ya. Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah cuma mengatakan fatashhad, pun Kanjeng Nabi jenengan mangkelak pirsa-pirsa piyambak kebenarannya bagaimana. Summa qala ya Aisyah innahu qad balaghani anki kada wa kada fa idza kunti bari'atan fa sayubri'ukallah wa in kunta al ma'ta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Niki yang membuat hatinya Sayyidah Aisyah itu tambah semakin hancur. Halaman 162 ya. Kanjeng Nabi niku matur dumateng Sayyidah Aisyah ngene oleh matur. Ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu qad balaghani angka kada wa kada. Sungguh telah sampai ke telingaku berita tentang yang telah diucapkan oleh orang-orang kepadamu perihal dirimu. Fa in kunti bari'atan fasayubri'ukallah. Kalau memang engkau adalah orang yang suci, orang yang terbebaskan dari tuduhan-tuduhan mereka, maka Allah Ta'ala akan membebaskan kepadamu. Wa in kunta al-ma'ta bi dzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Tapi kalau kamu memang merupakan orang yang melakukan dosa tersebut, maka memintalah ampun kepada Allah, beristighfarlah kamu terhadap Allah dan bertaubatlah kamu. Fa innal 'abda idza tarafa bi dzambihi summa taballahu alaihi. Karena sesungguhnya seorang hamba tatkala dia mengakui kesalahannya kemudian dia bertaubat kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taubatnya. Tambah hancur, Pak. Sayyidah Aisyah hatinya tambah hancur mendengarkan daunnya Kanjeng Nabi yang seperti itu. Dilanjutkan, falamma qasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sadami ai in qata ajarayan tu hatta ma ahma ukhisu minhu bi qatratin. Kanjeng Nabi tatkala mengucapkan ucapannya yang ya seperti itu, Sayyidah Aisyah langsung sontak, derai air matanya itu langsung berhenti. Ya, karena sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kata semoten. Akhirnya wakul tuli abi, Sayyidah Aisyah matur dumateng ayahnya yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ajib anni Rasulullah. Pak, jaluk tolong Pak, jenengan jawab Rasulullah niki. Cara bahasa kasarnya ngomong,
Belanono kula niki Pak anake jenengan kula niki belanono jenengan omong nih napa sing bener. Ani Rasulullah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar dimintai jawab terhadap Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar cuma mengatakan qala wallahi ma aqulu Rasulillah. Mbondok gak ngerti aku yo katene jawab piye nang Kanjeng Nabi. Untuk kedua kalinya Sayyidah Aisyah matur kepada ibunya, faqultu li ummi ajibni Rasulullah fi ma qala. Bu nyontolong Pak Bu jenengan jawab niki omongane Rasul. Jenengan belani gampangane ngomong ngoten. Nyan belani kula niki lha anake jenengan belani. Jawab dawuh Kanjeng Nabi niki. Sama, ibunya pun berkata, ibu wallahi ma adri ma aqulu Rasulillah. Sepurane nduk aku yo gak ngerti. Kayak esok belani awakmu nang Kanjeng Nabi iki piye aku gak ngerti aku. Kate matur apa nang Kanjeng Nabi aku ndak ngerti, ndak iso. Qalat wa ana jariyatun hadisatus la aqra'u katsiran minal Qur'an. Sayyidah Aisyah berkata, aku iki yo bocah tenanan, sik enom tenanan, tidak hafal banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Sayyidah Aisyah namun ngoten mawon, aku kurang begitu banyak hafal daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, saya juga umurnya masih sangat kecil sekali. Wallahi, ngeri taunya beliau, Sayyidah Aisyah berkata, faqultu, Sayyidah Aisyah sendiri yang menjawab, inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tu ma tahaddatsa bihin nas. Sungguh aku telah mengetahui bahwa kalian semua telah mendengarkan apa-apa yang dikabarkan oleh orang-orang. Wa waqura fi anfusikum wasaddaqtum bih. Dan perkara tersebut menjadi agung di dalam hati kalian dan seolah-olah kalian membenarkan terhadap berita tersebut. Sayyidah Aisyah gampang ngomong ngamuk, Pak. Napa gampang ngomong ngamuk. Seolah-olah kabar yang diceritakan oleh para manusia, oleh orang-orang itu sangat menjadi agung di dalam hati kalian dan seolah-olah kalian itu menganggapnya benar. Maka Sayyidah Aisyah berkata, wallahu ya'lamu anni labari'atun la tusaddiqunnani. Demi Allah, dan hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui bahwa aku adalah orang yang terbebas. Aku adalah orang yang terbebas daripada tuduhan-tuduhan mereka. Wallahi ma ajiduli walakum masalan ila Aba Yusuf idh qala fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Namun Gusti Allah tok sing semerap bahwa napa aku ini adalah orang yang terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Dan aku enggak banyak mengetahui kalam masal perumpamaan antara diriku dan antara kalian semua dari ayat Al-Quran kecuali apa yang diucapkan oleh bapaknya Nabi Yusuf tatkala beliau berkata fasabrun jamil, maka bersabarlah dengan bersabar yang sangat bagus, yang sangat indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah Ta'ala adalah zat yang dimintai pertolongan atas segala tuduhan yang kalian lontarkan. Naung jawab ngoten mawon Sayyidah Aisyah. Ngamuk. Semua tahawwaltu fattaja'tu ala firasy. Ngamuk beliau langsung meninggalkan tempat dan kemudian langsung ngeleset, langsung tidur berbaring di atas kasurnya beliau. Wa ana arju ayyubri'ani Allah. Aku berharap Allah Ta'ala membebaskan terhadapku, menunjukkan tentang kesucianku. Walakin wallahi ma dhanantu ayanzila fi sya'ni wahyun. Sayyidah Aisyah itu ia berharap kepada Allah agar turun ayat yang membebaskan beliau. Tapi satu sisi beliau sama sekali gak punya harapan, Pak. Mati sudah harapannya beliau. Nggak, rasanya kayak gak mungkin gitu wahyu untuk menjelaskan hal ini dalam prasangkanya beliau. Wa la'anna ahqaru fi nafsi min ayyatakallama bil Qur'ani fi amri. Dan rasanya aku tuh merasa sangat hina untuk
bahas tentang Al-Quran, membahas tentang perihal permasalahanku ini. Sopo wa kuntu arju ayyara Rasulullah fiyya al-yawma ru'yan yubri aniyallahu. Minimal aku itu berharap bahwa Kanjeng Nabi niku napa mimpi, untuk di hari itu mimpi Sayyidah Aisyah itu memang sosok yang terbebas dari tujuan tersebut. Itu aja harapannya Sayyidah Aisyah, mek ngono tok. Katanya berharap turun ayat Al-Quran yang wahyu yang sifatnya menjelaskan tentang ini terlalu remeh menurutnya beliau. Ya minimal lah Kanjeng Nabi ngipi. Setelah itu hari dilanjutkan fa wallahi ma rama'an bariha majlisuhu wala kharaja ahadun min ahlil bait hatta unzila alaihi wahyu. Dan demi Allah, tidak satupun dari orang yang pada waktu itu sedang berada di situ tidaklah bubar kecuali sebelum bubar sudah turun wahyu daripada Allah Ta'ala. Menjelaskan fa'akhadahu maka nayakhudu minal buraha aw syiddati wal karb hatta innahu layan hadiru minhu mislul juman ay lu'lu minal arq fi yaumin syatin. Falamma sara ay kushifa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhak. Ya, Kanjeng Nabi niku akhirnya langsung tersenyum. Kanjeng Nabi niku setelah turun ayat yang menjelaskan tentang terbebasnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan hadisul ifki, Kanjeng Nabi langsung tersenyum. Fakana awwalu kalimatin takallama biha an qala ya Aisyah ihmidillaha faqad barra'akallah. Nah, Kanjeng Nabi tersenyum seraya berkata kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, berbahagialah kamu. Pujilah Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah membebaskanmu. Ya, faqalat ummi, maka ibunya berkata, kumi li Rasulillah dok ngateko para nono Kanjeng Nabi. Faqultu, maka aku berkata, wallahi la akumu ilaihi wal ahmadu illa ilallah. Demi Allah aku enggak mau, jero bahasa kasar ngomong, Sayyidah Aisyah masih marah kepada Kanjeng Nabi. Ya, karena Kanjeng Nabi berada di titik nol, jero bahasanya ngoten. Tidak membenarkan hadisul ifki, tapi juga tidak membela Sayyidah Aisyah. Jadi marah ketika Sayyidah Aisyah didawi kumili Rasulillah nduk ngadeko para nono Rasulullah itu sudah memberikan kabar bahagia untuk kamu bahwa turun wahyu bahwa kamu itu merupakan orang yang terbebas dari segala tuduhan buruk orang-orang. Langsung dicap wallahi la akum ilaih. Boten Bu, saya enggak mau berdiri kepada Rasulullah. Saya enggak mau untuk berdiri kepada Rasulullah. Dan aku tidak mau memuji kecuali hanya dalam hal ini yang benar-benar mengetahui dan kemudian membebaskan hanyalah Allah. Marah Sayyidah Aisyah. Fa anzalallahu azza wa jalla innal ladzina ifki usbatum minkum. Nah, maka turunlah ayat ini. Innal ladzina bil ifki usbatum minkum. Oh, terakhir nih ya. Niki tengeri iki akan likullim ri'im minhum maktasaba minal ism. Tiap-tiap dari mereka, likullim ri'im minhum, tiap-tiap dari mereka maktasaba minal ism akan mendapatkan balasannya apa yang mereka lakukan berupa sebuah dosa. Ai fi dzalik, yakni dalam hal itu. Tengeri iki akan orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah mendapatkan balasan yang sangat setimpal. Bahkan ngeri ketika akan walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang yang melakukan pelopor utama dan orang yang melakukan terhadap agungnya besarnya hadisul ifki dari mereka, ay tahammala mu'dhamahu, dia yang mempelopori paling besarnya hadisul ifki, fabada bil khawdi fihi wa asya'ahu, maka dia lah yang memulai membahas hadisul ifki dan memviralkannya. Itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lahu azabun azim, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat agung. Wa huwa an-naru fil akhirah, yaitu siksaan api neraka besok di akhirat.
Jadi ngeten tentang tafsir As-Sawi ini sudah dilihat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, qauluhu maktasaba minal ism. Jaza maktasaba minal ism fid dunya. Jadi nang dunya orang-orang yang menuduh zina terhadap Sayyidah Aisyah itu akan mendapatkan balasannya. Wa huwa li ghairi Abdullah bin Ubay. Selainnya Abdullah bin Ubay itu mendapatkan balasannya kontan di dunia. Rupane napa? Fa innahum qad huddu haddal qadhaf. Orang-orang yang menuduhkan zina terhadap Sayyidah Aisyah, mereka langsung dihad qadhaf. Dan bahkan bukan hanya itu, wa amiya Hasan wa shallat yadu fi akhiri ummi. Hasan yang menuduhkan zina terhadap terhadap Sayyidah Aisyah itu dia menjadi buta dan bahkan tangannya menjadi jempe, setengah lumpuh menas gampangane ngomong. Wa amiya Mistah aidon. Mistah pun juga yang menuduhkan zina juga dia menjadi buta. Au fid dunya wal akhirah wa walibni Ubay fa'adzaba bi khizyid dunya wal khuludi finnar. Dan khusus untuk Ubay bin Salul itu dia mendapatkan balasan yang sangat setimpal di dunia juga di akhirat. Pun ya. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah. Jadi pelajarannya ya memang seperti itu. Dalam kondisi fitnah yang sangat besar dan mungkin ini juga banyak dialami oleh banyak orang, itu harus kudu tenang. Ojo mbelo sing ngarani elek, tapi yo ojo kesusu benerne sing di tengah-tengah. Dicari tenanan sebuah kebenarannya. Nikmatan bijeng bisa kita bahas lagi. Laula idz sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim wa qalu hadza ifkum mubin. Surat An-Nur ayat 12. Bisawab.